Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar? Masih lemas. Sekali lagi, apa kabar? Baik, kita akan bahas apa kabar merdeka Allahu Akbar. Itu materi saya yang ingin saya sampaikan. Seperti yang kita sudah lihat, mungkin nggak ada materi soalnya. Tadi di videonya betul sekali, nama saya Andi Irwansa. Saya terlahir di dusun daerah Sulawesi Tengah sana, jadi asli Solo sebenarnya, Sulawesi, gitu ya. Yang listrik aja nggak ada, mobil boro-boro gitu yang lihat motor itu aja udah seneng banget dan sebagainya. Nah, ditakdirkan tahun 89 akhirnya harus mengantar ibu kandung saya karena sakit keras di daerah Muara Angke. Nah, Muara Angke Bapak Ibu sekalian mungkin pernah dengar ya, daerah yang begitu gersang, daerah yang begitu lingkungannya berat sekali, keras sekali. Kalau satu minggu tidak ada yang meninggal gara-gara bacok-bacokan, itu aneh di sana. Tapi alhamdulillah sekarang aman. Ya, begitu kerasnya. Anda bisa bayangkan betapa tidak bagusnya kehidupan saya. Ya, mungkin saya lihat teman-teman saya sampai sekarang ya masih seperti itu. Maksud saya dalam hal karakter, dalam hal etika, dalam hal sikap, dalam hal akhlak itu jauh sekali. Ya, saya sempat bahkan terbawa arus, yang namanya macam-macam lah, nggak usah saya sebutkan. Baik. Nah, ketika itu tahun 89 saya masih kelas 2 SMA, saya sambil jualan ikan di Muara Angke. Malamnya jam 8 sampai jam 8 pagi saya jualan ikan. Saya tidur jam 8 sampai jam 11, ya kurang lebih 3-4 jam. Jam 12 berangkat sekolah sampai sore. Begitu terus dan seterusnya. Namun ketika saya lulus SMA, saya berpikir ya mau lanjut kuliah boro-boro. Orang tua sudah meninggal dua-duanya. Innalillahi. Terus tidak ada biaya untuk kuliah. Siapa sih yang nggak pengen kuliah? Pengen juga sebenarnya. Namun terus akhirnya saya berpikir saya harus nyari duit. Ya, saya harus melanjutkan hidup saya. Adik-adik saya masih di kampung. Saya harus berjuang dan sebagainya. Saya tidak boleh. Akhirnya cari pekerjaan. Nah, pekerjaan apa untuk anak SMA? Lulusan SMA. Ya ujung-ujungnya sales. Ya, akhirnya saya mulai dari sales alat panci. Ya, demo masak. Padahal itu mau buat ibu-ibu, betul nggak? Buat ibu-ibu, tapi saya lakukan demi untuk mendapatkan sesuap nasi. Yang penting halal. Terus sales obat, jadi sopir angkot, ya. Terus otak-otak, pakai sepeda butut. Namun di sela-sela saya menjalankan aktivitas saya, ada seseorang yang mengajak saya untuk ikut suatu acara seperti ini, tapi di rumah, namanya home sharing. Ya, perusahaannya namanya Mama Way, ya, dari Amerika. Oke, terus nggak usah disebutin. Oke, nah saya ikut, wah lumayan ya, tapi saya minder Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Di situ direktur, orang-orang hebat dan sebagainya, rumahnya wah boro-boro. Saya kepikiran punya impian rumah 2x3 aja udah bagus. Ya, saking kehidupannya seperti itu. Nah, tapi saya ikutin terus, saya belajar, saya alhamdulillah di N21 ya seperti itu, perkembangan kepribadian yang saya dapatkan. Ya, mengenai hasil boro-boro, dapat motor aja enggak. Nah, setelah itu saya ikuti namanya Cece Eni. Tahu ya, Cece Eni. Terus ada piring terbang, ada kakak Eling, ada TTNC, kurang lebih banyak banget. Ya 40-an mungkin saya ikut-ikutan. Namun ya ditakdirkan belum juga mendapatkan hasil secara finansial. Namun sekali lagi perkembangan kepribadian yang saya dapatkan di situ. Saya merasa percaya diri mengalahkan orang-orang yang kuliahan. Mohon maaf, gitu ya. Nah, tapi ada titik jenuh. Suatu ketika kayaknya bukan takdir saya nih, bukan nasib saya harus sukses di dunia network seperti ini, ya. Dunia malam-malam kata ustaz saya. Di sini sebenarnya saya agak grogi, ada ustaz saya, ada senior saya, ya. Nah, terus tapi penasaran juga, akhirnya dikabarkan lah, diberitakan bahwa ada produk bagus nih penghemat BBM. Nah, kebetulan sekali saya waktu itu cicil mobil ya pakai uang kantor perusahaan ya. Saya waktu terakhir sebelum saya ikutan di PTBS Ekores ini, saya menjadi pengelola travel umroh ya. Alhamdulillah di situ dapat hasil hutang 250 juta.
Hutang, bukan hasil. Nah, pakai mobil Calya 1200 cc memang belum boros. Saya pakai misalnya kita manasi ke Tegal dan sebagainya, kurang lebih 350.000 cukup. Tapi ketika saya pakai Grandis 2400 cc, disitulah saya mengalami waduh beban berat nih. Ya, penghasilan di umroh begitu merosot karena ada fast travel, kurang lebih yang bangkrut dan sebagainya, penipuan, akhirnya hancur lah. Nah, tapi ketika saya pakai Grandis, saya pakai Eco Racing cuma 400.000, yang harusnya biasanya 600.000. Disitulah saya mulai jatuh cinta dengan Eco Racing. Tapi mohon maaf, belum jatuh cinta dengan bisnisnya, karena saya udah trauma, saya udah bosen bisnis begituan, gitu kan? Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah ada yang mengalami seperti itu? Pernah, saya yakin banyak. Yang nawarin gak usah inilah, ini 4L istilahnya, lu lagi. Ini katanya bagus, besok lain lagi datang, ini bagus dan sebagainya. Nah, tapi setelah saya pakai produknya, saya belum tertarik bisnisnya. Lama-lama 3 minggu saya coba cek ID saya. Tahu-tahu sudah 28 orang tim saya, belum gerak. Kenapa? Orang yang mengajak saya ternyata terus spill over istilahnya, ya, membantu saya satu jalur. Nah, 28 orang itu Anda tahu sekarang sudah 22.500 orang. Masya Allah. Sudah 70 peraih motor, sudah 40 peraih mobilio di situ, dan sudah 8 peraih Pajero, 2 peraih luxury. Saya belum. Luar biasa. Apa hikmah yang bisa kita dapatkan dari situ? Pertama, ambil dulu peluangnya, ambil dulu momentumnya, bayar dulu couplingnya, beli dulu couplingnya. Karena coupling itu nggak basi istilahnya, ya, ID-nya kita. Nah, ketika itu mitra atas kita itu memberikan tim di bawah kita, bukan berarti hanya satu. Tapi kalau Anda terlambat mengambil peluangnya, sok aja deh. Nanti saya tanya istri dulu, saya tanya mertua dulu, macam-macam semuanya ditanya. Padahal hati-hati, konsultasi di bisnis ini hanya dibenarkan kepada orang yang sudah sukses. Jangan pernah konsultasi kepada orang yang gagal, pasti diajak gagal, betul? Nah, itu dia. Oke? Nah, jadi maksud saya, kesimpulannya, hikmahnya, ambil peluangnya. Entah Anda mau jalankan nanti nggak apa-apa, nggak basi kok. Begitu juga produk ekonomi nggak bersih. Nah, siapa tahu istilahnya orang yang mengajak Anda akan menaruh mutiara di bawah Anda seperti saya tadi, 22.500 poinnya orangnya. Nah, yang kedua adalah bisnis ini bukan nguntungin orang yang di atas. Ya, saya bilang tadi ada 2 orang peraih luxury senilai 1M. Saya baru Pajero. Berarti tidak mesti yang di atas saya di atas dia padahal. Ya kan? Bisnis ini adil, siapa yang kerja keras. Oke, saya lanjut. Ketika 3 minggu kemudian saya cek ID saya, ternyata sudah ada, padahal saya belum kerja. Gimana kalau saya kerja? Saya coba share di WA, ya, bikin siaran langsung, kan 256 tuh ya. Ada yang nanya, gitu ya, tetangga di daerah Senen ya waktu itu. Ya udah, coba sini, coba saya pengen dengar gitu. Oke, saya presentasi, alhamdulillah closing. Langsung seneng, pecah keluar. Dan alhamdulillah setelah itu 7 minggu kemudian, ya, tembus mobilio pertama. Masya Allah. Saya nggak percaya Bapak Ibu sekalian, nggak percaya. Kenapa? Boro-boro mobil di tempat yang lama, motor aja kredit. Ya, bahkan saya sudah sering sekali motor itu nggak sampai lunas, udah ditarik dulu sama leasing. Ya, pernah bahkan trauma banget. Mohon maaf ya, saya tidak menyinggung keras. Orang Ambon langsung 4 orang naik di jok saya, 2 orang bawa motor sendiri, 2 orang naik. Siapa dibegal? Nah, tahunya saya sadar, saya belum lunasi ya cicilan motor. Nah, itu nggak enak banget. Nah, ini ada hubungannya dengan tadi merdeka. Saya akan bahas itu. Oke. Setelah itu mobil yang kedua, motor kedua, ketiga dan sebagainya. Setahun kemudian baru dapat Pajero senilai 500 juta. Saya juga kurang percaya pada saat itu, tapi ya sudah terbukti. Alhamdulillah saya beli rumah. Kenapa saya belum punya rumah? Yang namanya masih menjadi kontraktor. Ya, tadi Bapak Ibu bisa lihat itu rumah yang saya tempati adalah yang awalnya ya, dulu tahun 98 saya nikah dengan istri saya dari sana. Itu rumah mertua, ya, almarhum juga, ya, 4x5.
Rumah SRSSS. Rumah sempit sekali, susah senggama, susah selonjor, macam-macam. Pokoknya susah sekali lah. Pokoknya SE-nya banyak. Nah, saya nggak kebayang bahwa sekarang ini alhamdulillah dalam banyak menjalankan bisnis eco-racing hanya kurang lebih hampir 2 tahun bisa punya rumah, bisa punya mobil, dan enaknya lagi tanpa cicilan, tanpa riba. Oke, baik. Saya ambil hikmahnya sekarang. Apa sih mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya apa kiat suksesnya? Ya, tapi sebenarnya saya belum terlalu bangga juga. Kenapa? Banyak yang lebih belakangan joinnya daripada saya, termasuk luar biasa Pak Haji Masturi, tepuk tangan untuk beliau beserta ibu. Belakangan joinnya, saya duluan, tapi udah dapat luxury, udah dapat 2 Pajero, 7 mobil, luar biasa nggak? Luar biasa. Nah, itu maksud saya. Jadi jangan melihat sayanya juga, tapi bolehlah ambil sedikit kesimpulan pengalaman hikmah dari saya menjalankan bisnis ini. Pertama, kiatnya adalah saya meyakini Allah beserta kita. Kalau kita berjuang untuk menolong hambanya, betul nggak? Nah, berarti yang pertama kali yang harus kita yakini bukan kehebatan kita sukses, tapi karena pertolongan dan izin Allah. Setuju? Yang kedua adalah kata Bapak Mario Teguh, mungkin saya sudah memantaskan diri. Kalau dulu saya ikut-ikutan seperti yang kayak Mama W, Cece Eni, Kakak Eling, Titi Ensi tadi, itu saya namanya taklid, ikut-ikutan. Kalau sekarang saya ittiba kepada orang yang mengajak saya. Tepuk tangan untuk Bunda Lilis. Ya, Bunda Lilis adalah brand langsung saya. Nah, beliau seorang wanita baja yang luar biasa. Nah, yang kedua itu tadi, saya memantaskan diri. Apa yang harus saya pantaskan? Yang paling besar adalah sikap mental kita. Bukan sikap yang cengeng, bukan sikap banyak alasan, bukan sikap banyak menunda dan sebagainya. Ya, nah mungkin juga karena saya kepepet. Saya punya hutang tadi ingat di travel umroh, ya, memberangkatkan kurang lebih sekian puluh jamaah, itu kepake uangnya. Ya, luar biasa nggak? Jangan sampai kayak saya fast travel lagi tuh kayak tadi ya. Walaupun mereka triliunan, saya cuma 250, tetap utang. Disitulah saya kejar-kejaran. Mau nggak mau, harga mati, sukses harus diraih. Karena itu, bikin Anda terdesak, gitu ya, diri Anda. Ya, jangan seperti per, tapi jangan sampai patah. Begitu ya. Insya Allah akan ada melonjak lebih ke atas lagi, lebih tinggi lagi. Nah, itu yang saya rasakan adalah sikap mental saya yang harus saya upgrade, saya perbaiki, saya pantaskan diri. Yang kedua adalah apa? Keahlian. Wah, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah sudah mengatakan, wah itu Pak Adi jelas aja sukses, pinter ngomong. Orang yang sukses pada pinter ngomong. Enggak juga. Saya dilahirkan anak petani, udah kecil, hitam, miskin, hidup lagi. Bagaimana mungkin saya percaya diri mau ngomong di depan umum seperti ini? Enggak. Allah bisa karena biasa. Seperti itu. Dan itu pun terpaksa didorong-dorong. Assalamualaikum, balik lagi gitu ya. Nah, ya mulai dari situ. Nah, yang ketiga faktornya. Nah, ini yang juga tidak kalah penting. Karena pertolongan Allah, karena kita pantaskan diri, ya, kita punya sikap mental, terus punya skill dan knowledge. Kita harus ketahui. Kenapa kita harus ketahui? Bisnis ini milik kita loh, bukan milik orang yang ngajak kita, bukan milik orang yang kita ajak. Yang menentukan kita sukses adalah diri kita. Kalau dia nggak jalan, terus kita nggak sukses. Enggak. Terserah Anda mau pergi kemana, saya tetap harus sukses. Terserah Anda mau nggak hadir pertemuan, saya tetap harus sukses. Cari yang lain. Seperti itu. Oke. Nah, yang ketiga adalah ya faktor penunjang. Ya, mungkin saya sukses dikatakan seperti itu. Alhamdulillah adalah PT Best is the best. Gitu dia. Apanya yang is the best? Pertama, perusahaannya karya anak bangsa Muslim taat triliuner. Yang kedua, legalitasnya, halalitasnya jelas. Belum pernah ada di luar sana. Ya kan? Ada 400-an lebih bisnis seperti ini di Indonesia. Itu hanya 10 yang mendapatkan legalitas MUI. Kita yang ke-9. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, itu yang pertama. Udah jelas ya, jangan sampai hari ini buka, besok tutup, di Uber, OJK dan sebagainya. Oke? Nah, yang kedua adalah produknya sudah mendunia. Sudah 23 negara yang pakai.
Ya, yang ketiga adalah bisnis plan atau sistem bagi hasilnya. Itu sudah 2000 lebih yang mendapatkan mobil dalam waktu 2 tahun. Tidak ada Pak di luar sana. Nah, yang keempat, apalagi support system. Ini adalah leader Anda. Kalau tidak inisiatif leader Anda bikin acara seperti ini, nggak jalan. Mohon maaf, bisnis ini hanya 2 sebenarnya kerjaan utamanya. Promosi produk-produk dan bisnisnya. Yang kedua adalah hadir di acara. Itu aja kerjanya sebenarnya. Simpel nggak? Simpel. Gara-gara simpelnya Anda tidak mau nurut, ya, tidak mau tiba kepada orang yang sukses. Nah, dan jantung ruhnya bisnis ini adalah pertemuan. Makanya pertemuan yang terpenting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Berarti harus hadir terus nggak? Harus. Yang kedua, itu ruhnya ya. Kira-kira manusia tanpa ruh bisa hidup nggak? Nggak. Jadi kalau mau mati bisnisnya, ya sudah nggak usah hadir pertemuan. Sebaliknya kalau Anda mau hidup bisnisnya, hadir terus di pertemuan, hadir dan mengalirkan. Yang kedua, jantungnya bisnis ini adalah presentasi tadi. Promosikan produknya, pasti ada yang mau, ada yang enggak, betul? Banyakkan yang enggak, pasti iya. Rasulullah kurang hebat apa coba? Ditolak, diusir, mau dibunuh, ya kan? Yang dibawa kebenaran ya? Kebenaran. Apalah kita, jangan baper kalau ditolak, biasa aja, ya kan? 100 orang nolak, insya Allah yang ke-101, insya Allah yang ke-102 dan sebagainya. Oke? Nah baik, itu 3 faktor. Nah saya akan bahas sedikit tentang apa sih tadi. Saya menarik sekali dengan MC-nya, luar biasa. Apa tujuan Anda mau datang ke sini? Nggak dijorokin atau nggak kepleset, ujuk-ujuk datang kan? Pasti ada tujuan. Saya yakin nggak jauh dari 2 hal ini. Pengen tahu tentang kehebatan produknya, 1. Kehebatan bisnisnya, ya. Bagaimana cara dapat motor cash dan sebagainya, penghasilan harian, mingguan, bulanan. Dan yang ketiga adalah pengen tahu benar nggak sih ada hidungnya tuh orang yang berhasil, gitu maksudnya. Ada nggak buktinya orang yang berhasil? Alhamdulillah, salah satunya saya. Tapi salah banyaknya enggak, ya. Benar banyak Pak Haji Mas Dori maksud saya. Ya beliau luar biasa perolehannya. Nah, jadi apa namanya? Yang kita cari itu dulu. Apa sih tujuan kita? Tujuan hidup kira-kira apa ya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, kira-kira kesimpulannya dari ayat tersebut apa ya? Apa yang Anda cari? Bahagia dunia dan akhirat. Insya Allah 3 faktor, 3 pilar kalau Anda ingin hidup bahagia dan akhirat, dunia dan akhirat. Itu harus 3 yang harus kita penuhi. Pertama adalah spiritual, hablum minallah. Anda harus dekat, harmonis hubungannya dengan Allah. Tentu dengan ikhlas dan ilmu. Oke? Nah, yang kedua hablum minannas. Orang ibadahnya oke banget, tapi sama tetangga berantem mulu, nggak bakalan happy, nggak bakalan bahagia. Ini sama anak, sama istri, tetangga akur, aduh nyaman banget, ya. Se-Indonesia akur, nggak ada lagi 01, 02 ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah hablum minan nafs. Itu juga sangat penting. Ya, Anda harus bisa mengatur diri sendiri, emosi Anda, uang Anda, maksud saya juga. Hablum minan dompet. Banyak nggak orang yang imannya bagus tadinya ya? Saya pernah ngerasain imannya bagus, akhlaknya bagus kepada manusia. Begitu diuji oleh Allah dengan ekonomi terpuruk, dia tergerus semuanya. Makanya ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Kufri itu sejajar, mirip dengan fakir atau miskin. Berarti Islam harus kaya, sedekah, umroh, kurban, semua pakai duit. Makanya ada orang bilang duit bukan segalanya, tapi segalanya pakai duit, betul? Ke toilet 2000, betul ya? Duit mah nggak dibawa mati, betul? Tapi kalau nggak punya duit, serasa mau mati. Apalagi udah dikejar-kejar debt collector, udah jatuh tempo kreditnya. Nah, berarti penting nggak duit? Oke, jalankan bisnis syariah seperti ini. Tepuk tangannya boleh? Oke. Nah, itu definisi bahagia buat saya. Jadi penuhi 3 hal itu. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minad dompet. Ya, hablum minan nafs maksudnya. Oke, terus apalagi sih yang kita cari? Sukses pastinya. Ya kan? Sukses itu identik dengan harta, betul? Dengan uang. Nah, kata Rasulullah 14 abad lalu, 9 dari 10 pintu rezeki ada di perniagaan, perdagangan, ya bisnis. Dagang apa tapi modal yang kecil, resiko nggak ada, seperti ini.
ya, nggak harus butuh tempat, nggak harus punya keahlian, nggak harus butuh waktu khusus. Boleh partai, silakan kerja tetap kerja, silakan sekolah kuliah silakan tetap. Karena SMP aja udah ada loh yang dapat mobilium. Ya masa kalah sama anak SMP kan gitu. Oke, dan penghasilannya Anda yang membatasi, bukan bos Anda, gitu kan? Oke, nah itu definisi sukses tadi. Sekarang yang terakhir, ya waktunya sudah mau maghrib. Saya akan bahas tentang yel-yel kita. Sekali lagi, saya pengen kompaknya nih dan semangat, tetap semangat. Apa kabar? Allahu Akbar. Luar biasa. Merdeka, Allahu Akbar. Allah tetap yang maha besar. Oke, merdeka dari apa? Ya, merdeka itu identik dengan perjuangan. Identik dengan bebas. Betul? Oke, pertama dari melalui bisnis ini kita bisa merdeka dalam 7 hal. Ya, tapi saya baru merdeka dalam 6 hal. Yang ketujuhnya belum. Pertama apa? Merdeka dari polusi, bebas dari polusi. Yang tadinya saya berkontribusi membuat dosa tiap hari, ya kan, pakai motor yang menghirup itu adalah dia kena penyakit berat loh itu. Sekarang dengan pakai koreksi saya sudah memberikan sebenarnya menumpuk pahala, tadinya menumpuk dosa. Karena sudah CO-nya habis. Oke, yang kedua, bebas hutang, alhamdulillah. Hutang saya 250 juta lunas kemarin hanya dalam waktu 7 minggu. Yang menjalankan bisnis ini. Yang ketiga, bebas riba. Kita sudah tahu semuanya bagaimana dalilnya, bagaimana tentang ngerinya riba ya Allah, gitu ya. Dan apalagi di masa pandemi ini, untung aja saya sudah lunas hutang dan ribanya. Kalau nggak punya penghasilan gimana dong? Ya kan, omset turun semua, sama, biaya koreksi juga turun, tapi alhamdulillah mulai naik lagi, seperti itu. Nah, dan tidak ada beban hutang dan riba itu. Nah, pertama bebas polusi, bebas hutang, bebas riba. Yang keempat sekarang bebas finansial. Kalau dulu boro-boro mau beli nasi padang, pecel lele lagi, Indomie lagi, gitu kan? Mau beli baju yang bermerek dikit di atas 100.000, lihat balikin lagi. Kalau sekarang udah suka ambil, alhamdulillah, gitu ya. Bebas finansial. Oke, yang kelima bebas waktu. Saya hanya 2 kali seminggu keluar rumah untuk sosialisasi seperti ini, berbagi informasi, berbagi motivasi. Berarti sisanya apa? Mohon maaf, saya punya hobi satu, mancing sama bulu tangkis, gitu loh. Dan saya lebih banyak waktu untuk putri saya yang tercinta, seperti itu. Nah, jangan sampai kita pulang ke rumah dipanggil om sama putri kita. Berangkat tengah malam, ya, malam malam, pulang juga malam. Oke, bebas waktu. Nah, yang keenam, ini juga sangat penting, bahkan terpenting. Bebas dari penghambaan selain kepada Allah. Kalau Anda masih menghamba kepada makhluk, itu belum merdeka. Oke? Hanya kepada Allah kita menjadi hamba. Dan yang ini saya sudah, alhamdulillah sudah merasakan. Nah, yang tadi, yang ketujuh yang belum bisa saya rasakan banget. Ya, saya yakin di sini juga belum. Ini menjadi PR kita. Apa yang ketujuh? Lihat sekeliling kita. Masih banyak yang belum, ya, untuk sesuap nasi saja sehari aja masih sangat susah. Di kolong jembatan teman-teman tetangga saya dulu itu masih banyak. Daerah Pasar Ikan, Rapu, ya, Muara Angke dan sebagainya, Muara Baru, itu daerah yang sangat gersang, daerah kumuh istilahnya. Nah, kita belum bisa memerdekakan mereka, belum bisa membantu mereka. Mudah-mudahan wasilah dari PTBS kita bisa membantu mereka untuk terbebas dari kemiskinan. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa itu testimoni saya, sharing saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada yang banyak, ya, bukan kalau ada banyak yang salah, mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau saya bisa seperti yang tadi, Anda pun pasti bisa. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.